ya. Oke. Iya. Oke, Om Silent, sebelumnya thank you banget nih udah join ya, meluangkan waktu untuk live bareng kita malam ini ya. Gimana nih Om Silent? Mungkin trading hari ini gimana nih? Apakah cuan? Hari ini jujur saya banyak wait and see sih, meskipun ya adalah entry di beberapa posisi yang belum floating profit, belum floating loss juga. Karena memang lagi berhati-hati juga ya, saya Mas William ya, terhadap market yang ya kita tahu, sama-sama tahu dalam 2 bulan terakhir rada kurang seru ya mungkin ya, kayak gitu. Oh, betul, banyak sekali sih ya sentimen-sentimen yang mempengaruhi ya, Yap, yang yap, justru membuat IHSG kita fluktuatif dan bingung ya, membuat bingung yap, ya Om Silent ya. betul. Iya. Oke Om Silent, sebelum ngobrol lebih jauh nih, kira-kira boleh diceritakan nggak Om? Ini penonton kita belum tahu banyak nih terkait apa Silent Trader Academy. Om Silentnya sendiri boleh ceritakan nggak latar belakangnya Om Silent? Apakah lebih condong ke investasi atau trading nih Om Silent? Oke. Sebelumnya thank you untuk BRI Dana Reksa ya, gitu ya, yang udah invite untuk collab. Dan selamat kenal ya, selamat malam teman-teman. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Om Silent, founder dari komunitas Silent Trader Academy. Jadi kurang lebih saya udah di pasar modal itu 6-7 tahun ya, kurang lebih ya, 6 sampai 7 tahun. Dan mungkin orang pada bertanya nih ya Mas ya, terkait nih kenapa sih kok orang pakai topeng gitu ya. Mungkin satu-satunya mungkin ya saat ini yang masih konsisten gitu menggunakan topeng. Jadi sedikit cerita, sedikit alasan bahwa saya ini sifatnya bertolak belakang mungkin dengan hampir sebagian besar influencer. Kenapa? Karena menurut saya ketika kita mau belajar, kita harusnya tidak memandang fisik ya. Dalam tanda kutip, apakah orang itu ganteng apa cantik, ataukah mungkin lebih lanjut fisiknya lengkap dan sebagainya gitu kan. Tapi balik lagi apa yang bisa didapatkan dari orang tersebut. Gitu. Jadi kalau saya rasa kalau banyak di luar sana yang ketika mau belajar apalagi investasi tapi masih memandang secara fisik, ya saya rasa better kita belajar sama artis aja gitu kan, yang fisiknya cakep-cakep, cantik-cantik. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk di mana masih banyak kok influencer-influencer atau mentor-mentor saham yang memang niatnya itu nggak cari terkenal gitu ya, tapi memang niatnya adalah untuk ngebantu teman-teman sama-sama belajar investasi ataupun trading. Ya, tapi nggak usah khawatir, saya adalah pemegang sertifikasi CSA dan CTA, ya, Certified Securities Analyst dan Certified Technical Analyst, dan juga pemegang lisensi WPP dan juga WMI. Jadi nggak usah khawatir meskipun orangnya di balik topeng, tapi saya salah satu dari sedikit mentor yang punya background profile checking yang jelas. Mungkin itu aja kali ya, Mas, untuk short briefnya. Terima kasih luar biasa nih ya, Om Silent ya, dengan background investasi 7 tahun dan punya sertifikat yang cukup lengkap ya, CSA, GTA ya, Yap. dan WPPI juga punya gitu ya. Jadi tentu ini benar-benar mentor lah ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi ini apa Om Silent ini fokus memang untuk edukasi ya Om ya. Yes, betul banget. Niatnya baik gitu ya. Jadi niatnya baik. Kenapa pakai topeng ya? Biar tidak ke distract ya. Fokus pada ilmunya, bukan pada orangnya. Gitu betul. Ya, betul. Bukan pada fisiknya. Yep. Oke, keren Om Silent. Lalu mungkin bahas market nih Om Silent ya. Gimana nih menurut Om Silent kondisi pasar saham saat ini nih? Apa saja sih tantangannya ke depan yang akan kita hadapi hingga akhir tahun 2023 nih Om Silent? Oke, jadi mungkin sebenarnya tadi udah di spoil dikit ya sama Mas ya. Jadi tadi kan saya ikut live dari awal, dan memang kalau kita bilang akhir tahun ini kan udah tinggal 1,5 bulan lagi, di mana ya banyak faktor yang mana mungkin kalau eksternal kita sama-sama tahu ya, suka nggak suka kita harus melihat update terkait konflik yang ada saat ini gitu ya. Karena konflik ini ya, kalau kita mungkin belajar geopolitik di luar negeri, konflik ini bahkan bisa memicu hal yang lebih besar lagi gitu ya, kalau ternyata nggak selesai-selesai. Bahkan sampai detik ini korban jiwa kan masih berjatuhan ya di Israel dan juga di Palestina gitu kan. Dan itu satu hal yang harus kita khawatirkan. Belum lagi sebenarnya Rusia dan Ukraina pun belum bisa dikatakan selesai gitu kan. Imbas-imbasnya pun masih berasa gitu ya di beberapa sektoral. Lalu berikutnya kalau kita bahas makroekonomi ya, salah satu hal yang wajib kita cek juga adalah
hasil-hasil ekonomi ataupun data-data rilis ekonomi di Amerika Serikat gitu ya. Tadi ada di spoil terkait suku bunga. Ya, meskipun kemarin itu The Fed masih tetap ya Mas ya, tidak naik tidak turun, masih flat, tapi memang kan ada nada-nada, ada potensi bahwa masih potensi untuk dinaikkan gitu ya, untuk suku bunga. Dan yang jadi masalah sebenarnya kalau kita kaitkan dengan data ekonomi di kita, jarak antara suku bunga kita dengan The Fed ini udah terlalu tipis. Jadi ini membuat kita punya BI ya, The Fed-nya Indonesia, ini mau nggak mau terpaksa harus naikin suku bunga, dan itu terjadi juga ya di bulan ini, di mana ya salah satu faktor tambahannya adalah kurs gitu ya, yang sama-sama kita tahu hampir 16.000, hari ini 15.700, tapi ya masih potensial, banyak analis pakar ekonomi masih melihat bahwa itu bisa ke 16.000 ke atas, dan itu akan memaksa suku bunga akan dinaikkan untuk menjaga jarak gitu ya. Karena kan kalau nggak salah 5,25 berbanding berapa? 6 ya. Berbanding 6%, selisih kurang lebih 0,75-an, sehingga investor itu akan cenderung ya go better invest di Amerika aja. Karena secara resiko Amerika ratingnya E kalau nggak salah ya. Ratingnya A, sedangkan kita tuh masih BB plus ya, triple B plus kalau nggak salah. Jadi secara resiko lebih kecil, return mirip-mirip. Ya, that's why itu juga terjadi capital outflow yang besar selama mungkin ya 6 bulan terakhir atau berapa bulan terakhir, itu capital outflow sampai sekarang. Ya, lalu juga mungkin kalau teman-teman perhatikan juga mungkin banyak fund manager, saya kenal ada beberapa fund manager, dan mereka pun masih naruh sebagian di obligasi gitu ya, di obligasi gitu. Jadi memang capital outflow yang terjadi saat ini ya karena faktor-faktor itu, dan memang nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat juga ya. Jadi kalau saya lihat arah pasar sampai 2023 secara mungkin kondisi fundamental saat ini, saya rasa sih masih akan sama-sama aja ya Mas ya. Apalagi kan kita mau pemilu juga nih ya. Pemilu itu kan kita start dari Februari ya, 14 Februari kalau nggak salah. Dan memang secara historis biasa pemilu bagus, tapi sebelum pemilu, apalagi kandidat kita ada 3 orang gitu ya, kayak sekarang kita nggak tahu nih siapa yang potensi benar-benar menang, kita nggak bisa predik karena tiga-tiganya punya peluang yang sama, dan ketiga capres-capres ini punya kebijakan yang mungkin condongnya beda-beda gitu. Jadi pasar ataupun institusi mereka akan sangat memperhatikan ya, memperhatikan apa namanya, pemilu kita ini seperti apa. Dan bahkan mungkin kalau sedikit singgung, di tahun depan ya pemilu juga bukan kita doang gitu ya, banyak negara-negara besar yang pemilu, salah satunya mungkin Amerika Serikat ya, kalau nggak salah ada Amerika, ada India juga kalau nggak salah ya, ada pemilu juga. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, sampai bahkan bukan tahun ini aja, mungkin sampai semester 1 tahun 2024 banyak hal yang akan terjadi. Dan saya rasa IHSG mungkin masih akan sideways aja ya, sampai nanti hasil pemilu apakah disukai oleh para investor asing, itu pasti akan kelihatan gitu ya dari pasar. Mungkin untuk awal briefnya seperti itu kali ya Mas. Iya betul banget ya. Memang banyak sekali ya katalis-katalis yang mempengaruhi market kita ya, Yep. Om Silent ya. Dari apa namanya, suku bunga yang tinggi gitu ya, spread yang membuat spread antara BI 7 days reverse repo rate dan juga Fed fund rate yang mulai tipis, yang membuat nilai tukar rupiah kita anjlok gitu ya. Banyak sekali katalis-katalisnya ya. Belum lagi momen pemilu. Biasanya momen pemilu dampaknya mungkin besar ke real ya daripada ke market ya. Karena kalau kita lihat beberapa kali pemilu ya, uang yang berputar itu justru di pasar real ya, yang mana mereka selalu bagi bantuan sosial gitu ya, dan juga apa namanya BLT gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat secara historis sih market plus minus akan respon positif. Tapi kalau kita lihat kemarin kan capres dan baca presnya kan 2, nah sekarang kan 3 gitu ya. Jadi ini yang mungkin jadi pertimbangan investor ya untuk investasi. Apalagi visi misinya beda-beda gitu ya. Betul. Ada yang melanjutkan, ada yang restart gitu ya. Jadi perlu investor untuk melihat ke depannya seperti apa begitu ya. Terus mungkin saya boleh nambahin Mas Dana, saya baru ingat nih, mungkin saya mau nambahin sedikit. Jadi mungkin teman-teman nanya ya, Om Silent kenapa sih kok kita harus ngerti politik gitu ya. Setidaknya kita sebagai investor atau trader
at least basic kita harus ngerti politik, karena suka nggak suka kebijakan pemerintah itu akan mempengaruhi teman-teman. Dan saya keinget waktu bulan akhir Agustus lalu itu bareng Asosiasi Analis Efek Indonesia ke Singapura, kita berkesempatan ke kantornya JP Morgan yang Singapura ya, dan salah satu pembicara dari mereka gitu ya, fund manager dari mereka bilang bahwa suka nggak suka ya, institusi itu suka dengan pemerintahan kita saat ini. Ya ini saya nggak mendukung salah satu pihak ya, tapi maksudnya bahwa mereka suka dengan kepemimpinan saat ini sehingga mereka mau menginvestasikan uang mereka gitu ya di bursa saham khususnya ya. Kalau JP Morgan itu sebenarnya mereka lebih condong ke banking, tapi di sini menunjukkan bahwa siapapun nanti presiden yang kepilih, kita suka nggak suka akan sangat mempengaruhi arah pasar modal kita ke depannya. Ya itu contoh dari salah satu fund manager terbesar ya, itu JP Morgan. Kemarin waktu bulan Agustus saya ke sana, mereka bilang seperti itu. Oke, menarik. Menarik. Berarti teman-teman dapat bocoran nih ya, bahwa JP Morgan ini mempertimbangkan pasar kita juga, gitu Yes. ya, dan khususnya banking gitu ya. Dan mereka mantau juga ya sebenarnya politik kita gitu ya. Dan harapannya mungkin politik yang stabil ya, Yes. Silent ya. Yang Wajib, diharap, ya. itu wajib. Kita harus wajib menjaga itu. Kalau enggak bahaya, Mas. Betul, kalau nggak stabil mungkin ini yang membuat investor mungkin bisa kabur lagi nih gitu ya. Ya kalau kita lihat posisinya memang sepertinya walaupun investor asing itu net sell ya, mereka sebenarnya ada perubahan-perubahan switch ke obligasi begitu. Yes. Dan juga ke instrumen-instrumen yang lebih aman, tapi dananya itu kurang lebih masih di negara kita gitu ya. Jadi ya mereka ya wait and see ya teman-teman ya. Oke, thank you Om Silent. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana katalis-katalisnya. Nah, kalau prospek pasar saham kita sampai akhir 2023 nih Om Silent, kira-kira apakah ada peluang nih IHSG kita mungkin ke 7.000 lagi, atau mungkin Om Silent punya target-target sendiri nih IHSG di akhir tahun ini kira-kira berapa Om Silent? Oke. Jadi kalau tadi kan mungkin saya bahasnya masih secara fundamental atau makro ya, cuman kali ini coba saya bahas dari perspektif teknikal. Jadi saya lupa sampaikan bahwa saya juga seorang praktisi trading dan juga sekaligus praktisi investor. Ya karena menurut saya investasi dan trading itu bisa dijalanin bersamaan teman-teman. Jadi kayak namanya investasi kan nggak perlu kita ngecekin tiap hari ya. Kita bisa taruh di sekuritas yang terpisah. Gitu ya, misalnya teman-teman buka dana reksa nih gitu ya, dari dana reksa misalnya buat investasi atau trading, satu sekuritas lagi untuk yang berbeda gitu ya, karena menurut saya dua hal ini bisa dijalanin bareng-bareng. Nah kalau bicara balik lagi terkait analisis teknikalnya, sebenarnya kalau tadi disebut apakah mungkin ke 7.000, mungkin gitu ya, tapi apakah bisa lebih dari 7.000, itu yang menurut saya mungkin ya jujur saya masih tidak terlalu optimis. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kan memang udah sisa 1,5 bulan lagi ya. Meskipun secara historis kita sama-sama tahu di bulan November itu market 80% merah gitu ya. Tapi balik lagi ketika Desember dan Januari, win rate IHSG itu hampir selalu bullish. Ya itu data yang kita bisa cek selama mungkin 10 tahun terakhir ya, 80% IHSG kita selalu ditutup hijau. Nah cuman yang perlu kita pahami juga bahwa sejak Desember lalu, saya ingat banget awal Desember tahun lalu, sampai detik ini IHSG masuk ke dalam fase yang dinamakan non-trending atau sideways. Jadi yang jadi problem ialah technical market saat ini trading range-nya walaupun sideways tapi lebar. Dari jarak 7.000-an sampai 6.500. Itu kalau diukur kurang lebih hampir 7-8%. Sehingga kalau sideways dalam range yang lebar, ini yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Juli, Agustus kita happy. IHSG hampir tembus 7.000 bahkan lebih. Tapi ketika turun gagal ke area support, uji ke 6.500, kita mual. Gitu ya. Di bulan Oktober mungkin banyak dari teman-teman yang babak belur dan sebagainya karena trading range-nya lebar. Nah, jadi menurut saya dengan kondisi saat ini, window dressing mungkin akan terjadi. Ya, potensi mungkin masih ada gitu ya. Cuman mungkin kenaikannya terbatas. Paling itu aja. Karena menurut saya kalau market butuh bisa untuk break di 7.000 dan lebih, menurut saya mungkin itu after pemilu. Dengan catatan mungkin situasi politik kondusif dan mungkin presiden yang menang mungkin adalah yang diminati oleh para pelaku pasar.
gitu. Mungkin itu dulu, Mas Dana. Oke. Oke, jadi prediksinya bisa ya ke 7.000 ya. Yap, Tapi yap. untuk lebih sepertinya ini butuh katalis lebih ya Yes, sepertinya ya. butuh katalis kuat. Thailand ya. Betul, betul. Butuh katalis kuat untuk bisa tembus. Kalau kita lihat secara teknikal memang ISG kita cukup sideways ya, Yap. cukup lama ya. Jadi mungkin apa namanya kita nunggu juga capital inflow ya karena memang itu bensinnya ya. Bensinnya Yes, betul. untuk indeks kita bisa naik lagi ya. Kalau misalnya belum ada itu sepertinya agak berat ya. Lalu Yap. tadi agak sedikit tambahin strateginya tadi salah satunya yaitu di spread ya, apa namanya Yes. aset-aset kita gitu ya. Yap. Nah di Bridge sendiri juga ada fitur multi account Om Silent. Oke, Jadi kita bisa oke. buka lebih dari satu akun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nanti bingung ya untuk memisahkan aset investasi dan aset trading di mana gitu ya, tinggal buka account lagi aja gitu ya, buka account Oke. lagi nanti dikasih Berarti username yang beda lebih mudah tinggal lah ya untuk diversifikasi ya, Mas ya. betul Lebih enak tuh kalau gitu udah. betul. Jadi bisa buat invest, bisa buat trading, tinggal kalian pilih gitu ya. Oke. Nah, Om Silent, tadi mungkin terkait window dressing tadi menarik sudah disinggung sama Om Silent ya. Dan prediksinya window dressing mungkin ada ya. Yap. Mungkin ada, tapi dampaknya mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Om Silent, window dressing tahun ini sektor apa nih Om yang kira-kira bisa kita perhatikan saat window dressing nanti? At least kita mempersiapkan terlebih dahulu lah. Kalau kita lihat kan November ini statistiknya jelek nih ya, Yap, indeks kita kan, ya kita kan sebenarnya jelek. Nah, kita mungkin bisa jadikan momentum saat indeks kita ini lagi koreksi, kita ambil tuh saham-saham yang ada di sektor tersebut. Gimana tuh Om Silent? Yap, jadi mungkin sebelumnya disclaimer on ya. Nanti teman-teman juga bisa cross check atau analisa ulang baik itu teman-teman investor atau trader. Dan mungkin buat teman-teman yang masih belum paham banget terkait window dressing, jadi secara singkat gitu ya. Secara singkat ialah kalau window dressing adalah siklus sebenarnya ya. Siklus di mana biasanya para fund manager dan lain sebagainya itu namanya tutup buku ya. Biasa tutup buku di akhir tahun. Mereka mau mempercantik laporan mereka baik itu ke atasan ataupun ke investor gitu ya, ke pihak terkait. Dan memang yang terjadi ialah emiten-emiten yang banyak dibeli oleh fund manager itulah yang diangkat. Itu window dressing dan biasanya terjadi pada periode Desember dan kadang dilanjutin sampai Januari effect. Makanya ada dua nih ya, window dressing atau Santa Claus rally, habis itu Januari effect. Jadi sebenarnya dalam periode Desember dan Januari di kedua bulan ini. Nah, lalu kalau dibilang secara historical, memang sebenarnya ada dua sih saya ya. Dari tiap tahun saya selalu bilang dua. Sektor yang secara konsisten gitu ya. Secara konsisten itu win rate-nya cukup tinggi. Mungkin di atas 80-90%. Pertama ada banking. Ya, sektor banking gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya sektor komoditis yaitu batu bara. Ya mungkin kalau kita singgung ke batu bara, kita sama-sama tahu ya bahwa di barat sana ini kan udah mulai masuk winter ya.